Nama lobster mendapat sorotan. Kepopulerannya bukan karena kelezatan, melainkan karena dugaan kasus korupsi yang menimpa Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Sang menteri terjaring operasi tangkap tangan sepulang dari kunjungannya ke Amerika Serikat. Diduga Edi dan istrinya membelanjakan uang senilai 750 juta rupiah yang berasal dari pemberian hadiah dalam kasus ekspor benur atau benih lobster. Dalam kasus ini, Edi diduga menerima uang senilai 3,4 miliar rupiah dan uang 100.000 dolar dari pihak PT Aero Citra Cargo. Perusahaan ini diduga telah menerima uang dari beberapa perusahaan eksportir benur. Bersama Edi Prabowo telah ditetapkan juga 6 orang tersangka lainnya. Di balik hangatnya kasus korupsi yang menyelimuti, ada beragam fakta menarik tentang hewan krustasea ini. Berikut informasi lengkapnya. Saat ini lobster dikenal sebagai salah satu sajian bergengsi. Tak semua orang bisa mencicipi kelezatan dagingnya karena harus ditebus dengan rupiah yang cukup menguras kantong. Untuk lobster mutiara, per kilogramnya bisa mencapai harga 1 juta rupiah. Tapi tahukah Anda bahwa dahulu lobster bukanlah makanan mewah? Justru sebaliknya, lobster adalah makanan bagi orang susah. Menurut sejarah, ketika orang Eropa pertama kali tiba di Amerika bagian utara, mereka melihat banyak sekali lobster di perairan Massachusetts Bay Colony. Banyaknya lobster justru membuat mereka jijik dan menyebut hewan ini sebagai crocodiles of the sea alias kecoa laut. Pada zaman itu, lobster lebih banyak dimanfaatkan orang asli Amerika sebagai pupuk tanaman dan umpan memancing ikan. Lobster juga diberikan kepada narapidana, budak, serta pelayan. Hal ini menandakan bahwa lobster benar-benar makanan yang tak diminati. Titik balik lobster berubah menjadi makanan mewah terjadi setelah munculnya teknologi makanan kaleng pada 1800-an. Saat itu lobster kaleng menjadi produk paling populer di pasar. Lobster segar menjadi primadona di kalangan turis. Tingginya permintaan lobster membuat restoran lobster bermunculan dan mulai disajikan di sesi makan malam mewah. Kedudukan lobster yang sebelumnya dianggap hama kecoa laut berubah menjadi komoditas pada 1880-an. Harganya terus naik. Tahukah Anda jika perkembangan tubuh lobster terjadi selamanya hingga mereka mati? Itulah sebabnya nelayan bisa menemukan lobster berukuran sangat besar. Lobster terbesar di dunia pernah ditemukan pada 1962 di Maine, Amerika Serikat. Lobster ini disebut-sebut memiliki berat sekitar 23,36 kg, panjangnya sekitar 83,82 cm, sedangkan panjang capitnya besar sekitar 128,27 cm. Hanya di On The Spot, Anda akan menemukan segala hal unik dari lobster. Di antaranya adalah buang air kecil di muka. Ih, kok bisa ya? Rupanya lobster memiliki saluran urin tepatnya di bawah mata. Dari sinilah urin dikeluarkan. Selain itu, lobster juga kerap kali buang air kecil di wajah lobster lain. Hal ini merupakan cara mereka berkomunikasi, termasuk ketika sedang berkelahi dan menarik lawan jenis. Lobster betina akan memilih pejantan yang paling agresif dan dominan. Kemudian ia akan menunjukkan ketertarikannya dengan mengencingi si pejantan berulang kali. Urin ini mengandung feromon yang mampu menenangkan amarah si pejantan. Kebanyakan restoran memasak lobster dengan cara direbus hidup-hidup. Jika kita perhatikan, seringkali terdengar suara jeritan sang lobster dari dalam panci. Ternyata suara dari dalam panci tersebut bukanlah suara jerit kesakitan, melainkan udara yang terperangkap di perut lobster. Tak seperti kebanyakan makhluk hidup yang akan menua, lobster tidak melemah atau kehilangan kemampuan untuk bereproduksi. Namun bukan berarti mereka hidup selamanya. Jika tak dipanen manusia, mereka akan mati karena penyebab alami seperti dimakan predator. Fakta unik lainnya adalah lobster memiliki 2 perut. Satu terletak di belakang matanya dan satu lagi ada di bagian perut. Perut di belakang mata berisi gigi untuk menghancurkan makanan. Setelah dihancurkan dengan cukup baik, makanan ini akan disalurkan ke perutnya yang lain untuk dicerna. Bukan cuma manusia yang menjalin cinta, lobster pun demikian. Bedanya hubungan lobster hanya berlangsung selama kurang lebih 2 minggu atau 10 hari hingga akhirnya si jantan membuahi si betina. Uniknya lobster betina bisa kawin dengan banyak pejantan dan menghasilkan telur sebanyak mungkin. Lobster betina berbobot 700 gram bisa menghasilkan kurang lebih 8.000 hingga 12.000 telur dari banyak pejantan.
Wah, ini namanya bukan penjantan tangguh, tapi betina tangguh. Hehehe. Bentuk tubuhnya unik membuat kita bertanya-tanya bagaimana cara mengolah lobster agar nikmat. Umumnya dengan memasaknya hidup-hidup. Alasannya agar daging lobster bisa menghasilkan aroma dan rasa yang lezat. Daging lobster yang sudah mati akan cepat hancur di dalam cangkang dan menimbulkan aroma tidak sedap. Selain itu, lobster mengandung banyak sekali bakteri yang dapat berkembang biak dengan cepat ketika mereka mati. Belum diketahui pasti apakah lobster bisa merasakan sakit atau tidak. Ada yang mengatakan lobster tak bisa memproses rasa sakit. Namun masih ada kemungkinan lobster mengenali rasa sakit. Karena hal itu di beberapa negara ada larangan memasak lobster dalam keadaan hidup seperti di Swiss, Selandia Baru, dan sebagian wilayah Italia. Mengolah lobster tanpa merebus hidup-hidup bisa dilakukan dengan cepat-cepat memotong lobster sesaat sebelum direbus. Dengan demikian, daging lobster masih bebas bakteri karena langsung dimasak. Di sisi lain, dagingnya tetap segar sehingga kelezatan lobster bisa tetap terjaga. Jika tepat mengolahnya, daging lobster sangat lezat. Tak heran lobster jadi primadona di restoran-restoran seafood. Cita rasa dagingnya khas yaitu manis dan gurih. Teksturnya lembut, agak kenyal. Dianjurkan untuk tak mengolah lobster dengan bumbu berlebihan agar tak menutupi rasa lezat dagingnya. Tambahan garam saat merebus lobster segar cukup untuk meningkatkan kualitas rasanya. Daging lobster bisa dinikmati dengan berbagai macam jenis saus. Lihat saja bagaimana wanita cantik ini begitu menikmati menyantap daging lobster dengan cocolan saus pedas manis. Wah, jadi ngiler ya. Di pasar dunia, lobster menjadi salah satu komoditas menggiurkan. Ada beberapa negara pengekspor lobster terbesar.